Saudara-saudara sekalian, Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan kepada Anda pentingnya atau saya ingin membagikan kepada Anda tentang buku ini ya, bahwa kita perlu membaca buku yang luar biasa ini. Judulnya The Good Samaritans, dikarang oleh seorang penulis yang bernama Emerson Powery. Saya baru saja membaca buku ini hari kemarin, jadi seminggu yang lalu saya membeli buku ini. Dan dalam perjalanan balik dari satu tempat ke Jakarta selama kira-kira 7 jam di perjalanan di pesawat itu, ya saya gunakan waktu itu untuk membaca buku yang luar biasa ini. Tentu sudah begitu banyak buku mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria yang baik hati ini menjadi inspirasi sehingga ada beberapa buku manajemen modern yang ditulis berdasarkan inspirasi dari buku ini ya. Jadi ada manajemen modern yang berjudul Good Samaritans, kemudian ada buku manajemen yang berjudul Bad Samaritans ya. Buku atau buku yang ditulis berdasarkan atas Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam buku ini, jadi buku yang ditulis oleh Powery Robert ini menjelaskan mengenai bagaimana, jadi dia semacam melakukan review literatur yang sangat luar biasa tentang yang disebut dengan semacam tafsiran atau semacam elaborasi ya yang sangat dalam mengenai literatur tentang orang Samaria yang baik hati ya. Jadi bahkan literatur yang ditulis sekitar 1-2 abad yang lalu dibahas dengan baik oleh Emerson Powery ini ya. Kemudian dia setelah membahas berbagai literatur, kemudian dia masuk ke dalam pembahasan menurut dia ya mengenai perikop dari orang Samaria yang baik hati ini. Jadi ini sangat luar biasa bagus. Buku ini terdiri dari 176 halaman, jadi 176 halaman. Kemudian ada 4 bab ya, jadi 4 bab. Bab pertama itu siapakah yang disebut dengan sesama kita ya. Jadi siapakah yang disebut dengan sesama kita dalam percakapan antara para ahli Taurat dan orang-orang pemimpin bangsa Yahudi dengan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus mengasihi sesama ya, jadi mengasihi sesama kita. Lalu kemudian buku ini bertanya siapakah sesama kita itu, who is my neighbor ya. Kemudian bab yang kedua bahwa the good Samaritan in Christian tradition ya, bagaimana orang Samaria yang baik hati itu di dalam tradisi kekristenan. Kemudian mercy and the neighbor ya, jadi bagaimana itu bab yang ketiga. Dan bab yang keempat tentang Samaritan lives matter ya, jadi bagaimana perbuatan dan kehidupan orang Samaria itu, perbuatan seperti orang Samaria itu harus sangat penting pada saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik ya yaitu bahwa penulis atau yang disebut dengan Emerson Powery ini, dia menjelaskan bagaimana semacam interpretasi yang dilakukan oleh Bapak Gereja yaitu Agustin dengan pendekatan yang disebut dengan allegorical approach, jadi pendekatan alegori. Dan kita tahu bahwa banyak sekali khotbah-khotbah yang dilakukan pada saat ini, yang dilakukan oleh banyak orang selalu melakukan pendekatan ini ya, allegorical approach ya. Jadi dia membahas ya, sama Powery membahas mengenai kekuatan dan sedikit kelemahan dari apa yang disebut dengan allegorical approach. Kemudian juga secara mendalam dia membahas mengenai yang disebut dengan literal dan moral example approach. Jadi ada paling tidak ada 2 pendekatan besar dalam berbagai tafsiran ya. Jadi begitu banyak tafsiran yang dibaca oleh Powery, lalu dia mengatakan ada 2 tafsiran besar, ada 2 kelompok besar. Yang pertama itu allegorical approach, yang kedua adalah moral example approach. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian berdasarkan atas pembahasan yang begitu mendalam dan beberapa contoh secara bagaimana
topik orang Samaria yang baik hati ini dibahas dalam beberapa gereja kecil yang ada di Amerika pada saat ini, dan beberapa gereja kecil yang ada di selatan Amerika, di Amerika Selatan. Kemudian beberapa kelompok ya yang disebut dengan kelompok-kelompok gereja-gereja kecil yang ada di Amerika. Setelah membandingkan semuanya, kemudian Powery jadi membandingkan bagaimana tanggapan kelompok-kelompok kecil, tanggapan kelompok-kelompok tradisional, gereja-gereja tradisional atau gereja-gereja kecil itu terhadap topik orang Samaria yang murah hati ini. Dan kemudian dia menulis ya, jadi Powery menulis tentang pandangannya ya, bagaimana sih kita harus memahami mengenai perikop yang hebat ini, orang Samaria yang baik hati. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada dua hal yang saya ingin jelaskan tentang penekanan dari Powery ya, dari Powery, Emerson Powery dengan buku ini. Yang pertama itu Emerson menekankan tentang apa yang terdapat di dalam percakapan awal antara orang-orang ahli Taurat ya yang datang sebetulnya untuk mencobai Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Itu terambil dari Lukas pasal 10 ayat 26. Jadi ketika Tuhan Yesus menjawab mereka tentang apa yang harus mereka perbuat untuk mencari, untuk mendapatkan hidup yang kekal, mereka datang. Mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, yang Tuhan Yesus jawab kepada mereka yaitu apa? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan frasa ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana, dijawab dengan secara mendalam oleh Powery. Jadi Powery ingin menjelaskan bahwa apabila engkau ingin mengetahui tentang hidup yang kekal, atau apa yang harus engkau perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus kembali kepada Alkitab. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Tentu konteks pada zaman itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya tentu saja para ahli Taurat ini mereka tahu ya apa yang terdapat dalam hukum Taurat. Tapi Yesus bertanya, apa yang kau baca, apa yang kau pahami, apa yang kamu ketahui dari pembacaan kamu terhadap hukum Taurat itu. Dan dari sana kamu akan mengetahui bahwa kasih Allah itu yang paling utama, ya, kasih Allah itu yang paling utama. Saudara sekalian, jadi penulis ini Emerson Powery ini dia menekankan bahwa banyak orang yang memang membaca Alkitab tapi tidak mengetahui Alkitab. Ya, banyak orang yang membaca Alkitab seperti para ahli Taurat ini. Mereka yang membaca, mereka yang memahami, ya mereka yang mengetahui tapi mereka tidak memahami. Ya, jadi itu adalah gambaran mengenai banyak orang Kristen pada saat ini. Ya, sehingga ketika orang-orang ahli Taurat ini datang ya dan bertanya kepada Tuhan Yesus ya tentang jalan tentang hidup yang kekal, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, apa yang sudah kamu baca, apa yang kamu ketahui. Dan ternyata mereka menjelaskan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi ini, dan kasihilah sesama manusia. Kemudian Yesus mengatakan, kamu berbuatlah itu. Tapi kemudian mereka bertanya lagi, siapakah sesama manusia itu? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan para ahli Taurat ini, sesungguhnya mereka ingin menekankan bahwa mereka membaca, tapi mereka tidak mengetahui. Itu hal pertama, saudaraku, yang saya melihat luar biasa dibahas secara mendalam oleh Emerson Powery di dalam buku ini. Tetapi yang kedua yaitu Emerson Powery ini dia menyampaikan mengenai satu istilah yang disebut dengan wounded Samaritan. Jadi orang Samaria yang terluka. Apa itu wounded Samaritan? Wounded Samaritan adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang termasuk menderita. Jadi bukan seperti Good Samaritans yang punya banyak yang ada uangnya, ya, yang dia memberikan kepada penginap, ya, kepada yang memiliki penginapan, orang yang memiliki penginapan itu untuk merawat orang yang menderita itu, yang terluka itu.
bukan seperti dia yang memang mempunyai banyak hal, ya, artinya mempunyai kesanggupan untuk menolong. Tetapi di sini ada Powery ini, Emerson Powery ini, dia menjelaskan bahwa ada begitu banyak orang yang digolongkan sebagai wounded Samaritan. Apa itu wounded Samaritan? Artinya orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang secara logik agak susah untuk menolong orang, tapi ternyata mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menolong orang lain. Nah, itu yang disebut dengan wounded Samaritan. Dan itu terjadi di banyak gereja-gereja kecil, gereja-gereja sederhana, dalam persekutuan-persekutuan, kaum-kaum minoritas yang sebetulnya tersisih secara sosial ekonomi ini. Tapi mereka punya kemampuan untuk bisa menolong orang lain. Dan karena mereka menolong orang lain itu, mereka sebetulnya disebut dengan wounded Samaritan, orang-orang Samaria yang terluka, orang-orang Samaria yang terpinggirkan tapi mampu untuk menolong orang lain. Saudara, ini menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya sih menilai bahwa Lukas telah menempatkan perikop ini, karena perikop ini tidak terdapat di dalam Injil yang lain, hanya ada di dalam Injil Lukas. Lukas telah menempatkan kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini, atau Good Samaritan ini, menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kita harus belajar bagaimana harus menjadi orang Samaria yang baik hati, tetapi saja bukan dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang enak, dalam kondisi apapun. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Powery, Emerson Powery, dalam keadaan yang sulit sekalipun, Anda harus berbaik hati, Anda harus menjadi orang yang baik hati. Jadi dalam keadaan yang wounded Samaritan, Samaria yang sakit sekalipun, Anda harus menjadi orang yang baik hati, yang menolong, yang mengasihi, karena kasih kepada sesama itu adalah merupakan bagian atau wujud atau ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah diwujudkan dengan kasih kita kepada sesama atau kepada orang lain. Saudara, datanglah dan bacalah Alkitab Anda, ambillah komitmen untuk baca Alkitab Anda, seperti Tuhan Yesus katakan kepada para ahli Taurat, apa yang kamu baca? Nah, hal yang sama, pertanyaan yang sama juga kepada kita, apa yang kita baca? Ya, apakah kita masih membaca Alkitab? Dan apa yang kita ketahui dari Alkitab? Ya, apakah kita sekedar membaca sampai di situ? Apakah kita pergi lebih jauh untuk mengetahui makna dari apa yang kita baca? Pelajaran pada hari ini yaitu bahwa belajar dari orang Samaria yang baik hati, belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat tentang orang Samaria yang baik hati ini, membuat kita supaya kita menjadi orang-orang yang memang bisa berbagi di dalam kehidupan kita, di dalam berbagi di dalam pergaulan kita dengan sesama manusia. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.